Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Iwayan Eka Setiawan, NIM 22055311153, dengan dosen pengampu saya, Profesor Dr. Cokondo Gendik Tirtaninja STMT. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang bahan polimer. Saya mengambil referensi materi dari buku Science of Engineering Material yang ditulis oleh Manis Canda. Transisi thermal polimer. Perilaku transisi padat cair dari kristal dan padaran armor telah dibahas sebelumnya, terbukti untuk polimer yang sangat kristal hanya leleh kristal, bahkan diamati, dan hanya untuk polimer yang benar-benar amorphs transisi kaca akan diamati. Kebanyakan polimer bagaimanapun semikristalin berada di antara kedua ekstrim ini. Baik, gambar di atas penentuan transisi gelas dan kristal suhu leleh dengan perubahan fisik volume atau skema J daerah cair, MB cair dengan beberapa respon elastis, BE wilayah karet, EF wilayah kaca, GH kristalit dalam karet matriks, HI kristalitas dalam matriks kaca, CD kristal padat. Ketika energi total molekul telah jatuh ke titik di mana energi translasi dan rotasi pada dasarnya nol, kristalisasi dimungkinkan, persyaratan simetri terpenuhi, dan molekul mampu untuk dikemas ke dalam susunan yang teratur. Suhu di mana ini terjadi adalah Tm. Untuk polimer TM umumnya memiliki sebesar sekitar 2-10 derajat Celcius. Dalam kasus polimer semikristalin, kristalisasi hanya terjadi pada sebagian rantai polimer yang dihasilkan di daerah kristal atau kristalit yang dipisahkan oleh daerah amorf. Energi molekul terus menurun seiring penurunan suhu lebih jauh di bawah Tm sampai akhirnya suhu Tg di bawah Tg tidak ada lagi daerah amorphs, fleksibel, dan menjadi keras dan rapuh seperti pada kaca. Merancang struktur polimer untuk sifat yang lebih baik. 3 prinsip yang diterapkan untuk memberikan kekuatan dan ketahanan terhadap polimer adalah: yang pertama, kristalisasi; yang kedua, silang; dan yang ketiga, meningkatkan kekuatan yang melekat pada molekul polimer. Kombinasi dari dua atau semua dari 3 prinsip penguatan telah terbukti efektif dalam mencapai sebagai sifat dengan polimer. Untuk polimer yang terdiri dari rantai fleksibel, inherent, kristalisasi, dan cross-linking adalah satu-satunya cara yang tersedia untuk meningkatkan polimer property. Di gambar ini adalah 3 prinsip dasar kristalisasi, ikatan silang, dan rantai baku untuk membuat polimer kuat dan tahan suhu, diwakili di 3 sudut segitiga. Sisi THC dan pusat segitiga menunjukkan berbagai kombinasi prinsip atau setelah H.F.Mark 32. Prinsip penguatan yang relatif baru adalah meningkatkan rantai kekuatan. Satu kemungkinan cara mengeraskan rantai polimer adalah dengan gantung kelompok sisi besar pada rantai untuk membatasi pembengkokan rantai. Untuk misalnya dalam polistirena, cincin benzena melekat pada karbon tulang punggung rantai. Ini menyebabkan kekuatan molekul cukup untuk membuat polistiren menjadi plastik yang keras dan kaku dengan menggunakan suhu lebih tinggi dari polietilen. Meskipun polimer tidak berkaitan silang atau kristalin, lain serupa contohnya adalah poli atau metil metakrilat. Bahan komposit menggabungkan polimer. Dengan menggabungkan 2 atau lebih bahan dengan pelengkap properti, bahan komposit sering dapat diproduksi, yaitu lebih baik dari atau bahkan berbeda secara radikal dari komponen saja dalam hal kekuatan atau ketahanan terhadap panas atau lainnya yang diinginkan kualitas. Prinsip material komposit ini telah mengarah pada desain dan pembuatan berbagai support material baru dengan jangkauan yang jauh efektif pada rekayasa dan produksi. Beberapa contoh bahan komposit yang melibatkan polimer diberikan di bawah ini.
Yang pertama itu ada bakelit, adalah resin fenolik yang diisi dengan bahan pengisi yang digunakan untuk meningkatkan sifat-sifat dan juga untuk mengurangi biaya. Seperti contoh gambar yang di bawah ini yang saya cantumkan ini adalah contoh gambar resin fenolik. Yang kedua ada plastik yang diperkuat kaca atau GRP, adalah komposit yang menggunakan serat gelas dengan terbentuk keliling cincang dan tikar untuk disediakan kekuatan besar, dan resin atau biasanya epoksi atau tak jenuh polyester untuk mentransfer tekanan ke serat dan untuk mengurangi kerapuhan. Contoh gambar yang saya cantumkan di bawah ini adalah contoh gambar plastik kaca yang dikuatkan dengan serat gelas. Yang ketiga, kayu sendiri merupakan komposit alam yang terdiri dari serat-serat apolimer selulosa sangat kristalin dalam matriks lignin yang merupakan pengikat alami non-karbohidrat untuk serat selulosa. Seperti gambar di bawah yang saya cantumkan ini adalah contoh gambar kayu dari serat-serat apolimer. Yang keempat ada kayu lapis. Vinir merupakan lembaran tipis kayu yang diperoleh melalui beberapa proses pengolahan. Ketebalannya pun bervariasi tergantung dari fungsi dan pemakaiannya. Penggunaan utama vinir ini adalah untuk pembuatan plywood atau kayu lapis. Namun, bisa juga untuk melapisi permukaan pada kayu olahan lainnya. Vinir yang digunakan biasanya cukup tipis tapi berkualitas, terutama dari sisi estetika atau keindahannya. Arah serat kayu dan jenis permukaan vinir yang diperlukan oleh konsumen mempengaruhi metode slicing kayu menjadi vinir. Bagaimana memperoleh vinir berkualitas? Pertama-tama, bahan baku kayu bulat atau log direbus atau di steam dengan uap air panas. Proses perebusan atau pemanasan ini diperlukan agar log menjadi lunak dan memudahkan dalam pengupasan kulit dan slicing, serta memberikan warna yang lebih tua sehingga tekstur kayu lebih terlihat. Setelah log direbus atau dipanaskan, selanjutnya dilakukan proses pengupasan kulit kayu. Seluruh kulit kayu dikupas bersih secara manual. Setelah semua kulit selesai dikupas, sisa kulit kayu dibersihkan menggunakan sikat baja untuk menghaluskan permukaan kayu. Log yang sudah dikupas kulitnya dan dibersihkan, selanjutnya akan menuju proses slicing. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk slicing, yaitu video ini akan mereview atau memperlihatkan proses pembuatan ban motor di pabrik ban tercanggih. Untuk proses pembuatan ban sepeda motor memiliki beberapa tahapan, mulai dari pengolahan karet mentah hingga proses finishing. Proses finishing ini adalah tahap terakhir dalam pembuatan ban sepeda motor. Kami akan menjelaskan proses apa saja yang dilalui mulai dari awal hingga akhir. Simak video ini sampai habis. Tahapan pertama dalam pembuatan ban sepeda motor yaitu pemilihan raw material, yaitu pemilihan dan pemisahan bahan baku ban seperti karet alam, karet sintetis, oli, dan lainnya. Lalu bahan ini dicampur menjadi satu hingga menjadi bentuk lembaran yang disebut karet vulkanisir atau pelapis ban. Proses inilah yang disebut mixing, yaitu mencampur karet mentah dengan berbagai bahan kimia untuk mendapatkan karakteristik yang diinginkan. Setelah diaduk menjadi satu, bahan ini terbentuk menjadi dodol dan lembaran karet, yang kemudian digiling menjadi lembaran untuk mempermudah proses selanjutnya. Proses ini menghasilkan beberapa jenis lembaran karet yang berbeda, baik sebagai bahan kompon maupun pelapis kain, anyaman, benang nilon. Proses kedua terdiri dari 3 pengerjaan berbeda yang terpisah, yaitu penyiapan bahan kompon, penyiapan bahan inner ban, dan penyiapan kawat tulang ban yang disebut bit. Lalu memasuki proses extruding, yaitu penyiapan bahan kompon yang sudah berbentuk lembaran. Bahan ini kembali digiling untuk mendapatkan ukuran yang diinginkan. Memasuki proses selanjutnya, yaitu proses pembuatan carcass.
Proses ini memiliki berbagai lapisan yang disebut ply. Untuk memproduksi satu buah ban motor biasanya dibutuhkan 4 ply yang terbuat dari kain anyaman benang nilon dilapisi karet. Keempat lembar ply ini kemudian dipres menjadi satu lembaran. Dan yang keenam, ada polimer seluler, juga disebut busa polimer, memiliki sarang lebah struktur yang mengandung sejumlah besar sel udara, dengan hasil bahwa mereka memiliki keringanan luar biasa yang dipadukan dengan kekuatan tergantung pada jumlah polimer per satu volume. Nah, baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Oke, dari presentasi ini saya tutup dengan para masak. Om Santi Santi Santi.